sosok Satrio Piningit yang diramalkan Jayabaya di era Kalabendu. Sejumlah ramalan Prabu Jayabaya yang tertulis dalam bait-bait jangka ramalan Jayabaya yang diyakini telah terbukti terjadi. Meski begitu, ada juga yang belum terjadi. Salah satunya yang paling populer terkait sosok Satrio Piningit, Yanuar Arifin dalam bukunya Menunggu Satrio Piningit tahun 2011 mengatakan bahwa Prabu Jayabaya telah meramalkan bangsa Indonesia akan memasuki zaman Kalabendu atau Karut Marut. Pada saat itulah Satrio Piningit akan datang dan membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi Kalabendu. Jangka Jayabaya bait 140 sampai 173. Prabu Jayabaya memulai ramalannya dengan mengungkapkan situasi tanah Jawa sebelum kemunculan Satrio Piningit. Situasi yang digambarkan berupa keadaan tanah Jawa yang dirundung masa-masa kegelapan. Tulis Yanuar. Menurut Yanuar, sosok Satrio Piningit yang digambarkan Jayabaya berwatak seperti Batara Kresna, berwatak Pandawa, dan bersenjata Trisula. Lebih lanjut, Satrio Piningit merupakan sosok pemimpin yang mampu memprediksi masa depan. Satrio Piningit adalah seorang pemimpin yang bisa memprediksi masa depan. Dia yatim piatu, tak punya bapak dan ibu. Dia hidup secara mandiri, tidak suka meminta-minta atau mengemis belas kasihan dari orang lain. Tutur Yanuar. Dia memiliki watak arif, bijak, dan welas asih. Maka tak heran jika kedatangannya sangat dirindukan oleh rakyat. Dia adalah tumbuhan seluruh rakyat di atas bumi Nusantara untuk membawa negeri ini ke gerbang kejayaan, kata Yanuar. Berikut bait-bait ramalan Jayabaya yang menggambarkan sosok Satrio Piningit yang dipaparkan Yanuar. Selit-selit yen besok ngaji tutuping tahun, sinungkalan tewa wolu, ngasto manggaling ratu, bakal ono tewa ngejawantah. Apa ngak manungso, apa Suryo podo Betara Kresna, awatak Baladewa, agegem Trisula wedo, jinijer wolak waliking zaman, wong nyiling balikake, wong utang bayar, utang nyawa bayar nyawa, utang wirang nyaur wirang. Sedurunge ono teter lintang kemukus lowo, ngalu-ngalu tumanjo, ono kitu wotan bener, lawase pitung bengi. Parak esok bener ilangi, Betara Surya jumedul, bebarengan sing wis mungkur, priyatine manungsa le atur-atur. Iku tandane putra Betara Indra wis katon, jumengko ing Arcapada, ambendantu wong Jawa. Dunu nangi ana sikil, reti lawu, sisih wetan, wetane pengawan banyu. Selambat-lambatnya, kelak menjelang tutup tahun, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berpara seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Orang pinjam mengembalikan, orang berutang membayar, utang nyawa dibayar nyawa, utang malu dibayar malu. Sebelumnya ada pertanda bintang pari, panjang sekali tepat di arah selatan menuju timur. Lamanya 7 malam, menghilang menjelang pagi sekali. Bersama munculnya Batara Surya, bersamaan dengan menghilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut. Itulah pertanda bahwa putra Batara Indra sudah tampak, datang ke bumi untuk membantu orang Jawa. Asalnya dari kaki Gunung Lawu, sebelah timurnya Bengawan. Selain itu, tahun 2023 diramalkan masuk zaman Kalabendu. Tahun 2023 akan segera tiba. Namun, banyak yang mengatakan bahwa tahun 2023 menjadi tahun kegelapan atau Kalabendu. Menurut ramalan Jayabaya, zaman Kalabendu merupakan masa kekacauan atau chaos. Jayabaya sendiri mengelompokkan zaman menjadi 3, yaitu zaman Kalawisesa atau masa permulaan, zaman Kalabendu atau masa kekacauan, dan zaman Kalasupu, masa pemulihan atau keemasan. Lantas apakah benar di tahun 2023 menjadi zaman Kalabendu atau tahun kegelapan? Tahun 2023 diramalkan menjadi awal terbukanya portal zaman Kalabendu. Zaman sudah tua dan sudah masuk ke masa atau zaman Kalabendu. Alam semesta mulai berbenah dan menata dengan cepat menuju keseimbangannya. Untuk keseimbangannya, alam akan menyeleksi kategori orang yang diinginkannya
Berikut ini 7 kategori orang yang terancam di zaman kala bendu tahun 2023. Yang pertama, manusia yang menyekutukan Tuhan. Artinya, siapapun yang dalam kehidupannya tidak kembali ke jalan Tuhan, malah menyembah dan meminta pertolongan kepada selain Tuhan, seperti orang-orang yang melakukan perjanjian dengan jin untuk mencari kekayaan. Yang kedua, manusia yang menjual agama demi kepentingan nafsunya. Artinya, siapapun yang menjual agama demi kepentingan nafsunya seperti pangkat, jabatan, bahkan kekayaan materi, menjadi salah satu kategori yang terancam di zaman kala bendu. Orang-orang demikian akan dilibas atau dieliminasi oleh alam untuk keseimbangan. Yang ketiga, manusia yang menganiaya bangsa dan negaranya sendiri. Artinya, manusia yang korupsi, menjual hukum dan kekuasaannya demi kepentingan perutnya sendiri atau golongannya sendiri. Manusia ini serakah dan tega mengambil hak orang lain demi mengeruk kekayaan dengan cara menindas orang lemah. Orang ini jika tidak segera bertobat menjadi salah satu yang terancam tereliminasi di zaman kala bendu. Yang keempat, manusia yang tidak mau berbagi untuk sesama. Artinya, manusia yang pelit, kikir, tidak mau berbagi, dan tidak mau memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, seolah-olah dia akan bahagia jika perutnya kenyang sendiri, padahal orang lain kelaparan. Orang-orang ini juga akan diseleksi oleh alam semesta dengan caranya sendiri di zaman kala bendu. Yang kelima, manusia yang berbuat kerusakan. Artinya, siapapun yang membuat kerusakan di alam semesta dengan kontribusi yang tidak seimbang, orang tersebut tidak bisa melenggang seenaknya di zaman kala bendu. Orang tersebut seenaknya mengeksploitasi alam dengan manipulasi aturan-aturan. Orang demikian akan mendapat balasan setimpal dari alam. Yang keenam, manusia yang melakukan tipu daya. Artinya, orang yang menipu sesama manusia untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Orang demikian ini rela menipu orang yang lemah. Namun, pada zaman kala bendu, ia tidak bisa melenggang seenaknya karena alam tidak akan memberikan tempat aman di zaman kala bendu. Yang ketujuh, orang sombong yang lupa diri dan Tuhannya. Artinya, orang yang sombong dengan apa yang dimilikinya, membanggakan pangkat, jabatan ataupun harta bendanya, dan menganggap orang lain rendah. Dia lupa bahwa semua yang dimilikinya anugerah, pemberian dari Tuhan, bukan atas usahanya semata. Orang demikian terancam terseleksi oleh alam di zaman kala bendu. Demikian 7 kategori orang yang terancam di zaman kala bendu tahun 2023.